boleh dibilang Ekososiotek ini atau yang dikenal sebelumnya adalah High ya, memang sekolah dengan standar dan kurikulum internasional ya, berbasis Amerika yang memang ini kita bawa ke Indramayu. Tentunya kebetulan saya ini termotivasi sebagai putra daerah, tadinya melihat keponakan saya ini, anaknya Mas Resa ini. Malam itu katanya sekolah di Cirebon. Iya, harus bolak-balik setiap hari, menempuh perjalanan yang cukup melelahkan tentunya, karena ya di Indramayu ini belum ada sekolah yang bertaraf internasional, khususnya yang untuk early child ya, preschool dan kindergarten. Jadi ya preschool dan dan TK. Jadi kebetulan saya berpartner dengan sahabat saya juga yang sudah memiliki high school ini, dan alhamdulillah kita bisa bawa di Indramayu, dan sekarang kita udah melakukan soft launching. Alhamdulillah muridnya sudah ya memenuhi kuota lah ya. Berapa Bang? Baru sekarang buka ini? Alhamdulillah yang sudah mendaftar kurang lebih sekitar 30-an. 30-an, artinya udah bisa starting untuk di ajaran baru ini, dan nanti mungkin kita mulai starting sekolah ini di bulan September. Tentunya pendekatannya kita lebih kepada memberikan anak-anak ini sedini mungkin adalah soft skill ya, kemampuan untuk berpikir kreatif, kemampuan untuk bagaimana bisa punya keberanian, punya juga untuk bekerja dalam kelompok seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pendidikan terbaik dari mulai dini ini juga mampu meningkatkan tentunya kualitas pendidikan di Indramayu ya. Yang kemarin juga saya mendengarkan sambutan dari Pak Sekda kemarin ya, kita itu di Jawa Barat ini masih dianggap sebagai daerah dengan pendidikan 27 terbawah gitu. Artinya saya sebagai putra daerah kelahiran Indramayu punya komitmen ya untuk memberikan pendidikan terbaik, dan alhamdulillah pemerintah daerah, Pak Bupati juga memberikan support dan dukungan. Mudah-mudahan ini menjadi suatu momentum ya, karena kita lihat juga di Indramayu pertumbuhan ekonomi juga cukup baik ya, banyak industri baru, tentunya juga ini membutuhkan pendidikan bagi tenaga-tenaga kerja profesional yang masuk ke Indramayu, anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Jangan sampai sekolahnya di daerah lain ya, itu kan juga artinya pendapatan asli daerah juga akan pergi juga kan. Nah, alhamdulillah ini bisa, mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar, dan sekali lagi ya stakeholder bisa mendukung. Mungkin memang kita punya rencana tentunya ke elementary juga kepada high school ya, tapi tentunya ini bertahap ya, karena kebetulan juga di bangunan ini tanah yang kita juga sudah siapkan cukup luas juga. Harapannya nanti ya kita sambil melihat perkembangan, kita akan buka juga sampai ke elementary dan juga high school ya. Untuk tanah sendiri mungkin di bawah yayasan apa nih Mas? Ada di bawah yayasan Wira Yodan Cendekia ya, semangat Wira Putra. Mungkin di samping ya, ini ada ketua yayasan ya, sebagai orang yang memang sekarang hari-hari harus mengelola di Indramayu ya. Saya sendiri kan stay di Jakarta, jadi ya mudah-mudahan Mas Resa bisa lebih punya proaktif lah ya untuk mengembangkan potensi yang ada. Mungkin dengan Mas Resa ini, beliau sebagai sekretaris fraksi Partai Gerindra ya, fraksi ini bagaimana? Mungkin Mas Resa bisa memandang bahwa Indramayu harus didirikan sekolah taraf internasional ya. Apa yang melatar belakang Mas Resa? Mungkin ya salah satunya ya kita kan melihat ya dalam sebuah dekade Indramayu ini sangat-sangat tertinggal ya, dengan UPN kita yang memang selalu di bawah rata-rata di Jawa Barat. Makanya kita juga memiliki niat yang baik untuk menghadirkan pendidikan yang baik, yang layak, yang bertaraf internasional. Karena kita yakin ketika IPM kita naik, insya Allah ke depan kemajuan Indramayu bisa lebih cepat. Mungkin ini baru tingkat sekarang tingkat PAUD dengan TK ya, mungkin depan mungkin dari Pak Dewan Pengawas berharap seperti apa Pak Yayasan? Iya, kalau kita sih berharap ya, ini kan setiap jenjang itu kan harus dipenuhi. Kita akan melengkapi semuanya dari jenjang kecil, PAUD, TK, nanti ada mungkin ya lebih sederhananya SD, SMP, SMA lah ya. Ada nanti di sini ya. Insya Allah kita sudah menyiapkan lahan, tinggal kita nanti butuh dukungan teman-teman, pemerintah daerah, butuh dukungan dari media
juga tentunya kita berharap kolaborasi ini bisa mempercepat kita juga ya, mempercepat dalam arti kata ke depan insya Allah ya, kita harapkan di tahun depan insya Allah untuk SD ini kita sudah mulai tahun depan. Mungkin tadi malam bahwa dari ketua yayasan ini mengatakan bahwa berawal dari putranya yang sekolah di Cirebon, bisa menceritakan ya, sedikit ini? jadi ya kita kan terkadang ini kan miris ya, kita juga mengakui ya, pendidikan di Indramayu ini ya, kita sudah akui ya, Pak Sekda juga sudah akui dari tingkat IPM yang rendah, dan juga terkadang ya banyak yang melihat ini kita masuk ke sini anaknya siapa gitu. Dan di sini kita hadirkan sekolah yang tidak membedakan status sosial, siapa saja siapapun bisa, warga Indramayu siapapun bisa. Terkadang kita daftar si A, nggak diterima ketika kita anaknya siapa anggota DPRD ya bisa langsung diterima. Itu kan yang menjadi tolak balik ya dari kita, jangan sampai ada batasan-batasan dari status sosial ya. Jadi memang sekolah ini eksklusif ya, terbuka untuk siapapun, siapapun bertaraf internasional. Iya, inklusif dan juga dengan biaya juga yang terjangkau gitu ya. Saya juga punya komitmen. Saya tadi yang seperti Mas Fer sampaikan ya, kita punya tanggung jawab bersama ya untuk meningkatkan kualitas SDM ya. Karena saya percaya kemajuan suatu daerah ini harus ditunjang oleh sumber daya manusianya ya. Indramayu kaya akan sumber daya alam, tapi kalau SDM-nya tidak ada peningkatan secara signifikan ya akan terketinggalan oleh daerah-daerah lain. Jadi ya terus terang ya kita punya komitmen, makanya saya berinvestasi di sini, membawa suatu hal yang baru juga ya, dan saya lihat juga ternyata antusiasme daripada masyarakat, apresiasi dari masyarakat juga cukup tinggi ya. Baru dibuka baru ya, kemarin kan lihat sendiri tadi malam kita ada dinner gitu ya, mengundang para calon calon peserta ya, parentsnya juga. Jadi saya melihat, saya optimis ke depan banyak concern ya, terutama orang tua pasti ingin anaknya mendapatkan pendidikan terbaik ya. Adik saya aja Mas Presa sampai harus rela ya bolak-balik, dan memang anaknya juga mau ya, anaknya mau dan harus sedini mungkin harus mendapat suatu ekosistem pendidikan yang memang unggul ya gitu. Jadi harapan kami ini menjadi salah satu pilihan, salah satu solusi juga dari keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga. Saya yakin juga pasti pemerintah daerah ingin ya punya punya sekolah bagus gitu, tapi tentunya ada kendala-kendala, dan saya rasa ini sejalan juga dengan visi daripada Pak Presiden ya. Bagaimana Pak Presiden juga sangat concern dengan sekolah-sekolah taraf internasional, ada sekolah Garuda dan lain sebagainya. Nah, kami dari pihak swasta berinisiatif lah, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar, perlu dukungan semua pihak, dan tentunya nanti akan berkembang lah ya, dari mulai tadi dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA. Ada di sini ada pilihan tentunya bagi masyarakat yang ingin memberikan fasilitas terbaik untuk putra putrinya, silakan bisa mendaftarkan, register di IST Indramayu. Mungkin terakhir ini Mas Chandra ya, bagaimana dengan proses perizinan di pemerintah daerah? Proses perizinan saya rasa sudah berjalan dengan baik ya. Proses sudah kita lalui, mulai dari tentunya ya fisik, ada izin mendirikan bangunan dan lain sebagainya, izin juga lain sebagainya. Mungkin Pak Pres saya bisa jelasin, dia belum terlalu update. Tapi untuk pemerintah daerah sangat responsif sekali. Dan terbukti kan tadi malam juga Pak Sekda juga hadir, malah sebenarnya juga kita sebelum membangun sekolah ini sudah kurun juga ya Pres ya, dengan Pak Luki Hakim. Pada waktu itu saya ingat tahun lalu ya, saya silaturahim ke Pendopo dan menyampaikan bahwa kami ingin membangun sekolah bertaraf internasional, dan kami buktikan ya, kita sudah rilis kemarin. Sebetulnya kita undang, tapi kelihatannya beliau sedang ada acara keluarga di Jawa Tengah, jadi mungkin nanti next ya kita akan ada peresmian juga. Insya Allah nanti kita juga akan undang beberapa tokoh-tokoh nasional untuk bisa hadir di Indramayu. Untuk bulan rencana di akhir September ya. Jadi memang di bulan Juli sampai Agustus ini kita masih preparation ya, mempersiapkan ruang kelas, mempersiapkan juga fasilitas-fasilitas pendukung, sehingga memang benar-benar IST ini mampu menjawab kebutuhan yang ada. Di samping memang ada ruang kelas, kan di sampingnya juga kita menyediakan kafe, fasilitas lain, restoran. Ini sekaligus orang tua bisa menunggu dengan nyaman juga ya. Jadi kita sudah memikirkan
parkir juga cukup luas ya, bisa hingga 20 mobil. Artinya memang kita sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas pendukung dengan baik, dan apalagi ini juga ada di jalan utama ya, di jalan provinsi. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu ikon pendidikan di Indramayu, dan Indramayu juga bisa sekarang bisa bangga sudah ada gitu loh. Ya, jadi udah bisa jadi barometer ya. Di samping memang pemerintah saya lihat juga sedang membangun sekolah Garuda juga, Pras ya. Sekolah untuk SD, SMP, SMA ya, kalau nggak salah ya, di daerah Trisi ya. Trisi ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu jembatan lah ya bagi anak-anak Indramayu mendapatkan sekolah terbaik. Kita juga berkomitmen nanti kita juga bisa menyediakan beasiswa juga untuk tenaga pendidik. Ini lagi saya pikirkan juga gimana programnya sehingga ya tercipta sinergi yang cukup baik. Demikian